Pengakuan Iman Gereja Bethel Indonesia. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Allah yang esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang mati, bangkit, naik ke surga adalah juru selamat, pengantara kita, dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan, dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali, ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal, dan hidup kekal. Shalom saudaraku, puji Tuhan kembali kita sama-sama beribadah. Mari satukan hati kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu ya Allah. Terima kasih buat kasih-Mu. Engkau begitu mengasihi kami, bahkan Engkau mengangkat kami, orang-orang yang percaya kepada Kristus, untuk menjadi anak-anak Allah. Kami bersyukur kami memiliki Engkau Bapa dalam hidup ini, bahwa kami dikasihi oleh Allah, dan Engkau menyertai kehidupan kami. Sebab itu kami datang Tuhan kembali untuk memuliakan Engkau, untuk beribadah kepadamu, untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan biarlah Engkau berkenan atas setiap nyanyian, pujian yang kami nyanyikan dari hati kami yang mengasihi Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Mari kita bersyukur pada Tuhan buat kasih-Nya yang sempurna bagi kita semua. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau melayakkan kami. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, apa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, apa yang kekal. Bersyukur buat kasih-Mu yang sempurna. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia.
ada, Kau selalu ada. Bagiku Kau selalu ada. Bagiku Kau selalu ada. Kau selalu ada bagiku. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Mari bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Kami naikkan syukur kepadamu Bapa. Kaulah Allah kehidupan kami. Terima kasih buat kasih-Mu, buat rahmat-Mu yang besar yang menyelamatkan kami. Kaulah Allah pemelihara hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Oh Tuhan, Engkau yang termulia, Engkau yang terindah dalam hidup ini Tuhan. Kami mau menyembah-Mu dengan segenap hati kami, dengan segenap keberadaan kami Tuhan. Yesus, Kau termulia. Yesus, Kau terindah. Yesus, Kau segalanya bagiku. Oh Yesus, ku mau menyembah-Mu. Tuhan, Yesus, Kau termulia. Yesus, Kau terindah. Yesus, Kau segalanya bagiku. Oh Yesus, ku mau menyembah-Mu. Kau ku sembah dengan hatiku. Kau ku sembah dengan segenap kuatku. Kau ku sembah dengan seluruh cintaku. Sebab menyembah-Mu itu kerinduanku. Tuhan Yesus, Engkau yang termulia. Yesus, Kau termulia. Tuhan, Yesus, Kau terindah. Yesus, Kau segalanya bagiku. Oh Yesus, ku mau menyembah-Mu. Kau ku sembah dengan hatiku. Kau ku sembah dengan segenap kuatku. Kau ku sembah dengan seluruh cintaku. Sebab menyembah-Mu itu kerinduanku. Kau ku sembah, Kau ku sembah dengan hatiku. Kau ku sembah dengan segenap kuatku. Kau ku sembah dengan seluruh cintaku. Sebab menyembah-Mu itu
kerinduanku. Tuhan, ku mau menyembah dalam roh dan kebenaran. Sembah Kau ya Allahku, Tuhanku, Rajaku, Bapakku Engkau, Allahku, sembah Kau Tuhan. Haleluya. Dengan segenap hati kita sembah Tuhan. Kau ku sembah dengan hatiku, Kau ku sembah dengan segenap kuatku, Kau ku sembah dengan seluruh cintaku, sebab menyembahmu itu kerinduanku, sebab menyembahmu itu kerinduanku. Bapak, terima kasih, kami bersyukur saat ini kami boleh kembali beribadah. Kiranya pujian penyembahan kami menyukakan hati Tuhan. Dan kami percaya 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau hadir, Kau melawat umat-Mu dimanapun umat-Mu berada. Dan ketika Engkau hadir, kami percaya ada pemulihan, ada kesembuhan, bahkan Tuhan akan membuat kami boleh semakin lagi bertumbuh dan berbuah di dalam Engkau. Roh Kudus, urapi kami semua, mampukan kami mengerti pesan Tuhan pada saat ini. Kuduskan hamba-Mu dan pakai hamba-Mu menjadi saluran yang bersih bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus dengan penuh sukacita kami menyambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Senang sekali menjumpai Bapak Ibu kembali. Pada kesempatan ini saya mau menyampaikan firman Tuhan dengan judul Mentalitas Tahan Banting. Saudara, kalau saudara punya gelas atau piring atau benda-benda yang seperti itu, saudara banting maka akan pecah. Ya. Tetapi saudara tahu ada yang namanya bola bekel. Bola ini adalah bola yang paling mantul dari semua bola yang ada, ya. Karena ini adalah bouncy ball yang diciptakan pada tahun 1960, terbuat dari bahan polimer sintetis elastik, ya, yang bernama sektron. Ketika dibanting dia akan mantul ke atas. Semakin keras kita membantingnya ke lantai, maka mantulnya pun akan semakin tinggi. Demikianlah mentalitas yang tahan banting. Semakin dihempas, semakin melejit lagi. Semakin dijepit, semakin kuat lagi. Saya percaya Bapak Ibu, ini harus dimiliki oleh setiap orang percaya. Saya mau ajak kita semua membuka firman Tuhan dari 2 Samuel 23 ayat 8 sampai yang ke-12. Kita baca bersama-sama. Inilah nama para pahlawan yang mengiringi Daud. Isi-Baal, orang Hakmoni, kepala Triwira. Ia mengayunkan tombaknya melawan 800 orang yang tertikam mati dalam satu pertempuran. Dan sesudah dia, Eleazar, anak Dodo, anak seorang Ahohi, ia termasuk ketiga pahlawan itu. Ia ada bersama-sama Daud ketika mereka mengolok-olok orang Filistin yang telah berkumpul di sana untuk berperang. Padahal orang-orang Israel telah mengundurkan diri. Tetapi ia bangkit dan membunuh demikian banyak orang Filistin sampai tangannya lesu dan tinggal melekat pada pedangnya. Tuhan memberikan pada hari itu kemenangan yang besar. Rakyat datang kembali mengikuti dia hanya untuk merampas. Sesudah dia, Sama anak Age, orang Harari, ketika orang Filistin berkumpul di Lehi, di sana ada sebidang tanah ladang penuh kacang merah, dan tentara telah melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Maka berdirilah ia di tengah-tengah ladang itu. Ia dapat mempertahankannya dan memukul kalah orang Filistin. Demikianlah diberikan Tuhan kemenangan yang besar.
Dalam perikop ini tercatat ada 3 orang pahlawan Daud yang luar biasa ya. Yang pertama Isi-Baal atau disebut juga Adino, ya, Eliezer bin Dodo, lalu yang berikutnya adalah Syama bin Age. Mereka dikenal bukan hanya dengan kekuatan lahiriah mereka, tetapi mereka juga memiliki sikap hati dan keteguhan, kesetiaan, ada nilai-nilai yang dapat kita pelajari. Ya, pada saat ini kita mau meneladani mereka. Sebagai orang-orang percaya, kita harus memiliki mental yang tahan banting. Dalam kehidupan rohani kita, Tuhan mencari orang-orang yang memiliki iman yang kuat, yang kokoh, yang tidak goyah oleh karena tekanan, krisis, atau masalah dalam kehidupan ini. Ya, jadi yang pertama saudara, orang yang bermental tahan banting. Yang pertama, dia harus memiliki mental yang kuat. Tadi dikatakan Isi-Baal, dia mengalahkan 800 musuhnya. Dahsyat bukan? Terbayang oleh kita semua, satu orang manusia bisa mengalahkan 800 musuh dengan pedangnya. Dia adalah pasti orang yang gigih, tidak mudah menyerah, dia terlatih, dia terampil, dia pinter, dia kuat juga saudara. Dan dia tidak gentar oleh lawan yang sekian banyak itu. Amsal 24 ayat 16 katakan, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali, tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Mungkin masalah yang kita hadapi membuat kita lemah, tetapi ingat saudara, bangkit kembali, bangkit lagi, dan jangan takut, kalahkan musuh. Seperti Isi-Baal, 800 musuh dia kalahkan. Di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-12 katakan, aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Tuhan Yesus katakan, kalau kita percaya kepada Dia, kita akan melakukan perkara-perkara yang jauh lebih besar. Apabila kita sungguh hidup dalam percaya kepada Tuhan, yakinlah bahwa kita akan melakukan perkara-perkara yang besar. Oleh karena Tuhan ada di dalam diri kita, saudara. Yang kedua, orang yang bermental tahan banting adalah orang yang tetap berdiri saat orang lain sudah tidak ada bersamanya. Saat yang lain sudah mundur. Tadi dikatakan, orang kedua dari perwira Daud ini adalah Eliezer, anak Dodo. Ya, dia tetap ada bersama-sama Daud. Walaupun tentara atau orang-orang Israel telah mengundurkan diri, dia tetap bertahan bersama Daud. Dia tidak meninggalkan tuannya. Saudara, mental yang seperti ini harus kita miliki. Walaupun mungkin dunia melakukan hal-hal yang jahat, kita harus bertahan walaupun kita seorang diri. Jangan ikut melakukan kejahatan. Jangan ikut melakukan korupsi. Jangan ikut melakukan manipulasi dan lain-lain. Kita harus berdiri walaupun hanya sendiri. Pegang iman kita. Pegang apa yang sudah Tuhan taruh. Hidup dalam kebenaran. Ya, dalam Yosua 1 ayat yang ke-9 dikatakan, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ingat baik-baik saudara, jangan gentar, jangan takut. Walaupun kita seorang diri, apabila kita bersama Tuhan, maka kita akan menjadi pribadi yang berkemenangan, saudara. Dalam Efesus 6 ayat 13 dikatakan, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Kita boleh bertahan sampai akhir, saudara. Jangan tunggu dukungan dari manusia. Ingat, kalau Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Jawabnya, tidak ada, saudara. Karena roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Amin. Yang ketiga, saudara, orang yang memiliki mental tahan banting adalah orang yang tetap teguh melekat kepada firman Tuhan. Dalam 2 Samuel 23 ayat 10 tadi dikatakan, tetapi ia bangkit dan membunuh demikian banyak orang Filistin, sampai tangannya lesu dan tinggal melekat pada pedangnya. Tuhan memberikan pada hari itu kemenangan yang besar. Rakyat datang kembali mengikuti dia hanya untuk merampas. Eliezer, dia terus berperang
sampai tangannya lemah, lesu, tidak kuat lagi mungkin dia, tetapi dia tidak melepaskan pedangnya, saudara. Walaupun mungkin hidup kita sudah serasa tidak mampu lagi, sudah lemah, kita tidak punya kekuatan lagi secara manusia, tapi jangan pernah lepaskan pedang ini, saudara. Pedang apakah yang dimaksud? Dalam Efesus 6 ayat 17 dikatakan, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Firman adalah pedang bermata dua, saudara. Firman adalah kekuatan kita, kebenaran yang tidak boleh kita lepaskan. Biarlah firman Tuhan terus melekat di tangan kita. Berapa banyak pun musuh yang menghadang kita, tetap pegang firman Tuhan ini. Melekat dalam hidup kita, saudara. Dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-7, Rasul Paulus katakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Pertahankan iman kita sampai akhir. Jangan lepaskan firman Tuhan. Jangan tinggalkan kebenaran. Itu adalah tandanya orang yang memiliki mental tahan banting. Ya, no Bible, no breakfast. Baca, renungkan, hafalkan, lakukan firman Tuhan, hidupi firman Tuhan, maka kita akan menjadi orang-orang yang berkemenangan. Kita akan menjadi pribadi yang tahan banting, walaupun tidak nyaman mungkin sekeliling kita, walaupun peperangan sedang kita hadapi, walaupun yang lain sudah tidak ada lagi bersama kita. Kalau Tuhan bersama kita, maka kita akan tetap kuat. Miliki komitmen yang kuat untuk terus berpegang kepada kebenaran. Itu adalah bukti dari orang yang bermental tahan banting. Yang keempat, yang terakhir, saudara. Orang yang memiliki mental tahan banting adalah orang yang tetap setia pada perkara yang kecil. Tadi kita sudah baca bagaimana Syama, anak Age, orang Harari. Ketika orang Filistin berkumpul di Lehi, di sana ada sebidang tanah ladang penuh kacang merah. Dia berdiri di hadapan musuh-musuhnya, yaitu orang Filistin, untuk mempertahankan ladang kacang merah. Dan akhirnya apa? Dia berhasil. Dia menang. Dia kalahkan orang Filistin itu. Dan ladangnya tetap menjadi bagian dia. Saudara yang kasih Tuhan, mungkin orang tidak menganggap, ya cuma sekedar ladang. Apa artinya? Ya cuma pelayanan begitu-begitu aja. Ya apa sih hebatnya yang dilakukan? Ya tidak fantastis, biasa saja. Tetapi saudara, ketika kita setia dalam perkara yang kecil, Tuhan akan memperhitungkannya di dalam hidup kita. Dalam Lukas 16 ayat yang ke-10 dikatakan, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi perkara kecil itu menjadi ukuran pertama. Bagaimana kita bisa dipercaya, diandalkan untuk terus memiliki komitmen yang kuat, untuk terus bertahan, memiliki mental yang tahan banting. Diawali dengan setia pada perkara yang kecil. Syama bin Age, dia bertahan walaupun hanya untuk ladang kacang merah. Tetapi dia memiliki komitmen, dia setia. Ingat Daud, saudara? Ketika dia mengalahkan Goliat, dia hanya diberi kepercayaan oleh bapaknya mengembalakan 2-3 ekor kambing domba, saudara. Tetapi ketika dia mengembalakan 2-3 ekor kambing domba ini, dia melakukannya dengan sungguh, dengan sepenuh hati, dengan setia. Kalau ada beruang, ada macan atau singa yang katanya mau menyerang, mengambil dombanya, dia akan rebut, dia akan pukul, dia akan robek katanya. Dahsyat bukan? Inilah bukti dari orang yang memiliki mental tahan banting. Dia tetap setia juga dalam perkara yang kecil, saudara. Nah, pada saat ini, saudara, saya mau bertanya kepada kita semua, apa ladang kita? Apakah kita punya ladang kacang merah dalam hidup kita? Mungkin bukan hal-hal yang hebat. Ibu-ibu cuma ngurus anak, ngurus PR anak, ngajarin anak, ya, lalu ngurus masak, cuci, nyetrika, mungkin tidak dianggap hal itu.
Itu adalah hal-hal yang remeh, temeh, yang biasa, yang gak ada artinya. Tetapi saudara, kalau engkau setia dalam perkara kecil, Tuhan akan memperhitungkannya. Mungkin engkau bapak-bapak, engkau bekerja sedemikian rupa. Atau mungkin juga di dalam pelayanan, kita cuma greeter, cuma kolektan, soundman, atau bahkan orang yang cuma bersih-bersih gereja. Dengar baik-baik, apa yang kau kerjakan ini berharga di mata Tuhan, dan Tuhan memperhitungkannya. Di awal pelayanan saya memulai dengan bersih-bersih, angkat-angkat, dengan semua yang sifatnya remeh-temeh tadi, saudara. Tidak ada apa-apanya. Tetapi saya belajar untuk melakukannya dengan setia, dengan sepenuh hati, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dan Tuhan memperhatikan hal tersebut, ya. Sampai akhirnya Tuhan mempercayakan saya saat ini. Percayalah, Tuhan pasti memberikan kepada kita kemenangan, saudara. Tadi kita sudah baca ya. Tapi kita lihat lagi dalam 2 Samuel 23 ayat 10 dan 12 dikatakan 2 kali bahwa Tuhan memberikan kemenangan yang besar. Tuhan memberikan kemenangan yang besar buat kita. Bukan karena kekuatan pribadi pastinya, tetapi karena ketekunan kita, tahan banting kita yang diberkati oleh Tuhan. Sama seperti isi Baal, Eliezer, dan Sama. Mereka adalah pribadi yang tahan banting, setia bertahan. Pada saat ini saudara, saya mau bertanya kepada kita. Apa ladang kecil yang kita punyai? Apa pergumulan yang sedang kita hadapi? Apa yang mungkin saat ini membuat kita merasa mau menyerah, tidak kuat dalam peperangan ini? Musuhnya terlalu banyak. Ingat, isi Baal bisa mengalahkan 800 orang dengan tangannya sendiri, saudara. Ya, mungkin kau merasa tidak sanggup, kau tidak kuat, kau tidak bisa lagi bertahan karena orang-orang tidak mendukungmu, keluargamu tidak menopangmu, orang-orang yang paling kau kasihi sepertinya tidak mendukung kau. Dengar baik-baik, kita sendiri apabila bersama dengan Tuhan, maka kita lebih daripada semuanya. Kenapa? Karena Tuhan menyertai kita. Saat ini Tuhan sedang mencari orang-orang yang sungguh memiliki mental yang kuat, yang tetap mau berdiri walaupun keadaan tidak mendukung, walaupun sendirian, yang tetap mau melekat, berpegang teguh kepada firman Tuhan, pedang roh itu. Ya, yang mau sungguh-sungguh juga setia dalam perkara-perkara yang kecil. Tuhan tidak sedang mencari orang yang kuat secara fisik, tetapi yang Tuhan cari terlebih dari semua itu adalah orang yang memiliki mental yang kuat. Pada saat ini saudara, apapun pergumulan kita, datang pada Tuhan. Percayalah, peperangan kita ada dalam tangan Tuhan. Karena tadi kita sudah baca 2 kali bahwa Tuhan memberikan kemenangan yang besar. Siapa yang memberi kemenangan? Bukan Daud, bukan isi Baal, bukan Eliezer, bukan Syama, bukan tentara-tentara atau semua yang lain. Bukan, tetapi Tuhan yang memberikan kemenangan yang besar. Apapun pergumulan kita, datang pada Tuhan. Tuhan akan menolong dan memberikan kemenangan kepada kita. Miliki mental tahan banting, karena Tuhan beserta kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami percaya bahwa Engkau mengingatkan kami bahwa Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Dalam segala keadaan Engkau Tuhan ada bersama kami. Berikan kepada kami mental tahan banting Tuhan, yang memiliki kekuatan mental yang dahsyat. Karena Tuhan ada bersama kami. Kekuatan kami tidak seberapa Engkau tahu. Tetapi ketika Tuhan memenuhi kami, maka perkara yang besar dapat kami lakukan bersama-Mu Tuhan. Berikan kepada kami Tuhan, hati yang teguh di dalam Engkau. Untuk terus berpegang kepada firman-Mu Tuhan. Mau tetap berdiri walaupun mungkin yang lain tidak mendukung. Tapi kami percaya bersama Tuhan, kami cakap melakukan segala perkara yang besar. Terima kasih Tuhan, berikan kepada kami juga hati yang setia dalam perkara kecil. Karena ketika kami setia dalam perkara kecil, Tuhan pun akan mempercayakan perkara-perkara yang besar buat kami. Terima kasih Bapak.
Kami berdoa bagi setiap anak-anak-Mu dimanapun berada. Biar Tuhan jamah yang sedang dalam peperangan, yang sedang dalam pergumulan yang berat. Baik masalah rumah tangga, hubungan suami istri, anak, orang tua. Baik masalah ekonomi yang hari-hari ini sedang sukar. Baik masalah-masalah lain. Kami berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan jamah kami, berikan pertolongan-Mu Tuhan. Karena dari Tuhanlah kami menerima pertolongan. Karena Tuhanlah yang memberikan kemenangan yang besar buat kami. Terima kasih Tuhan. Biar pada saat ini Tuhan berikan kelepasan, kemenangan, kelegaan, damai sejahtera-Mu kembali. Bahkan sukacita ganti duka cita. Biar setiap kami Tuhan boleh semakin menyala-nyala di dalam Engkau. Memiliki mental yang tahan uji. Terpuji nama-Mu Tuhan. Roh Kudus terus penuhi dan pimpin kami ke dalam seluruh kebenaran-Mu. Dan bawa kami untuk semakin dewasa dan bertumbuh di dalam Engkau. Menjadi pribadi, menjadi prajurit-prajurit yang lebih daripada orang yang menang. Terima kasih, terpuji nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, saya ajak kita mengambil roti dan anggur di tangan kita. Dan sebelum kita makan dan minum, kita sama-sama berdoa di hadapan Tuhan, memohon ampun untuk segala dosa kesalahan kita. Supaya kita dipandang layak untuk menerima perjamuan ini. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami percaya firman-Mu termeterai dalam hati kami dan Roh Kudus terus berkata-kata, mengajarkan kami segala sesuatu dan memberikan kami kekuatan yang baru Tuhan. Terima kasih juga Tuhan menyempurnakan apa yang sudah kami terima melalui perjamuan kudus pada saat ini. Di tangan kami ada roti dan anggur Tuhan, kiranya Tuhan menguduskan roti dan anggur ini, supaya kami yang menerimanya sungguh menerima tubuh dan darah Kristus dalam hidup kami. Sebelum kami memakan dan meminumnya, kami mohon ampun untuk segala dosa kesalahan pelanggaran kami, baik dengan pikiran, perasaan, perkataan maupun perbuatan. Kuasa darah Yesus membasuh kami, menyucikan kami dan melayakkan kami kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menerima perjamuan ini. Mari Bapak Ibu kita angkat roti dengan tangan kita tinggi dengan penuh hormat di hadapan Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih, bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari sama-sama kita makan roti ini dengan menerima tubuh Kristus yang terpaku di kayu salib bagi penebusan dosa kita semua. Sehingga kita dipersekutukan dengan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu kita angkat cawan anggur dengan tangan kita tinggi dengan penuh hormat di hadapan Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang meteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang kekasih, bukankah anggur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum anggur ini dengan iman kita menerima darah penebusan Kristus yang tercurah di kayu salib bagi kita semua. Dan kita berjanji untuk menjadi saksinya sampai Ia datang kembali. Kita dipersekutukan dengan Tuhan dan satu dengan yang lain sebagai tubuh Kristus di mana Yesus adalah kepala. Di dalam nama Tuhan Yesus bersama-sama kita minum. Haleluya Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk perjamuan yang sudah kami terima. Kami yakin dan percaya melalui roti dan anggur ini kami menerima tubuh dan darah Kristus yang terpaku dan tercurah di kayu salib bagi penebusan dosa kami. Dan kami percaya kami menjadi ciptaan baru, menjadi manusia baru yang terus-menerus diperbaharui di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau mempersatukan kami semua juga dengan seluruh gereja Tuhan di muka bumi menjadi satu tubuh Kristus, di mana Yesus adalah kepala. Di dalam Engkau kami hidup, bersama Engkau kami boleh terus melekat dengan Engkau Tuhan. Dan hidup kami akan menjadi kesaksian bagi banyak orang.
Terpuji namamu Tuhan, lakukan apa yang kau pandang baik dalam hidup kami umat-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya segala yang terbaik kami sudah terima dari Tuhan, bahkan anugerah yang sempurna itu sudah Tuhan curahkan buat kami. Kami berdoa bagi setiap jemaat-Mu dimanapun berada Tuhan yang saat ini mungkin sedang pergumulan, sedang sakit, sedang mengalami kesusahan. Kiranya Tuhan menolong dan mujizat Allah boleh dinyatakan. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan setiap jemaat-Mu yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus. Biar kami semua boleh mengalami kelepasan, kemenangan, pemulihan, bahkan sorak-sorai kemenangan boleh kami nyanyikan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga bagi Gereja Bethel Indonesia. Persatukan gereja-Mu Tuhan. Dari mulai ketua umum kami, berkat-Mu dicurahkan bersama dengan seluruh keluarga, para pemimpin, pengurus BPP, bahkan DP, MP, dan seluruh ketua-ketua BPD, BPLN dimanapun berada, seluruh pejabat-Mu, gembala, bahkan jemaat Gereja Bethel Indonesia. Persatukan kami Tuhan, untuk menjadi saksi-Mu menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi Indonesia Tuhan, anugerahkan dan curahkan hujan keselamatan pertobatan bagi bangsa ini Tuhan. Berikan juga roh yang takut akan Allah kepada para pemimpin kami, Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, TNI, Polri, dan semua para pemimpin kami di tingkat pusat sampai ke daerah. Biar kuasa-Mu terus menaungi kami. Hati raja seperti batang air di tangan Tuhan. Tuhan mengalirkan kemana Tuhan mau. Perlindungan, penyertaan, dan berkat-berkat Tuhan dicurahkan bagi Indonesia. Kami serahkan semua doa kami ini dalam tangan Tuhan. Kau yang mendengar, menjawab, melakukan jauh lebih banyak, lebih besar daripada apa yang kami doakan. Terpuji namamu Tuhan, dan sebentar kami mau menerima berkat dari Tuhan dengan penuh iman. Mari Bapak Ibu kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati pada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa dalam cinta kasih pengorbanan teladan Tuhan Yesus, penyertaan kuasa kemenangan, sukacita dari Roh Kudus menyertai engkau mulai saat ini sampai selama-lamanya. Terimalah juga segala berkat yang menyertainya. Apa yang kau perlukan, Tuhan cukupkan dengan berlimpah. Bahkan apa yang tidak pernah engkau lihat, dengar, tidak pernah timbul dalam hatimu, Tuhan sediakan bagi engkau yang mengasihinya. Terimalah semua berkat ini dan jadilah berkat yang memuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang menerima berkat bersama-sama berkata, Amin. Tuhan Yesus memberkati.